yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novel Ihsan Maulana akan mempresentasikan penyusunan anggaran utang dan modal dengan anggota Andini, Helen Ayu, Novel Ihsan, dan Teresia. Kemudian topik bahannya yang pertama pengertian anggaran utang dan modal, kedua jenis utang, 3 manfaat utang dan modal, 4 faktor yang mempengaruhi anggaran utang, 5 penyusunan anggaran utang dan modal. Kemudian pengertian anggaran utang. Anggaran utang adalah anggaran untuk memperoleh dan membayar utang. Utang kebalikan dari piutang. Utang adalah kewajiban debitur peminjam untuk melaksanakan sesuatu kepada kreditor atau pemberi pinjaman selama jangka waktu tertentu. Kemudian jenis utang. Utang terdiri atas utang jangka pendek, utang lancar, dan utang jangka panjang atau utang tak lancar. Utang jangka pendek atau utang lancar adalah utang yang berjangka waktu paling lama 1 tahun seperti utang usaha, beban terutang, wesel bayar, kredit modal kerja, dan lain-lain. Utang usaha adalah utang yang terjadi sebagai akibat membeli barang atau jasa secara kredit untuk keperluan rutin. Beban terutang atau akrual beban adalah utang sebagai akibat pengakuan beban expense pada saat terjadinya walaupun belum dibayar. Kemudian wesel bayar adalah utang wesel yang merupakan kebalikan piutang wesel. Wesel tagih. Utang wesel terjadi karena suatu perusahaan mengeluarkan surat pengentu pada pihak tertentu dan pada saat tertentu biasanya berjangka waktu kurang dari kredit yang diberikan bank untuk keperluan modal kerja. Keperluan modal kerja mencakup keperluan membayar gaji, membeli bahan baku atau barang dagangan, membayar utang usaha, dan lain-lain. Next. Kemudian utang jangka panjang atau utang tak lancar adalah utang yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun seperti utang obligasi, utang hipotek, kredit investasi, dan lain-lain. Utang obligasi adalah utang uang untuk jangka panjang waktu lebih dari 1 tahun yang dikeluarkan debitor atau peminjam dalam bentuk surat pengakuan utang yang mempunyai nilai nominal tertentu. Kemudian utang hipotek adalah instrumen utang yang berupa kredit berjangka panjang yang dilakukan dengan memberikan hak tanggungan properti dari peminjam kepada pemberi peminjam sebagai jaminan terhadap kewajibannya. Kemudian kredit investasi adalah pinjaman yang diberikan bank untuk keperluan memperoleh barang modal atau harga tetap, seperti keperluan regulasi pabrik, modernisasi, rehabilitasi alat atau bangunan, ekspansi, dan lain-lain. Kemudian manfaat anggaran utang dan modal. Yang pertama, anggaran utang sangat berguna untuk kemajuan perusahaan bila utang dikelola dengan baik, dengan cara yang baik. Kemudian kedua, menambah utang jangka pendek maupun utang jangka panjang, dan modal sendiri dimaksudkan untuk ekspansi, yaitu memperluas kegiatan perusahaan, memperluas kegiatan produksi, memperluas kegiatan pemasaran dengan tujuan memperoleh laba atau keuntungan. Yang ketiga, utang jangka panjang dan modal bertujuan untuk membiayai aset tak lancar. Kemudian yang keempat, dapat merebut peluang pasar serta dapat menurunkan harga pokok produk sehingga harga jual menjadi lebih rendah. Yang terakhir, meningkatkan volume barang yang dijual dan meningkatkan rentabilitas ekonomi. Kemudian ilustrasi sebagai
Sebagai contoh, pada saat perusahaan bekerja dengan modal sendiri sebesar 1.000 dan beban usaha 200 per bulan, perusahaan mampu menjual 100 unit per bulan dengan harga jual 15 per unit dan harga pokok 12 per unit. Pada saat perusahaan menambah utang sebesar 500, beban usaha 300 per bulan, dan pajak 10%, perusahaan mampu menjual 150 unit per bulan dengan harga jual 12 per unit dan harga pokok 8 unit. Harga pokok 8 per unit. Berdasarkan data tersebut, dapat dihitung tingkat laba dan rentabilitas ekonomi perubahan sebelum ada utang dan setelah utang seperti tabel 13.1. Tabel 13-1 perbandingan laba sebelum ada utang dan setelah ada utang. Penjualan setelah ada utang sebesar 1.800. Harga pokok barang terjual sebelum ada utang sebesar 1.200 dan setelah ada utang sebesar 1.200. Laba kotor sebelum ada utang sebesar 300, sebelum ada utang sebesar 200, dan setelah usaha sebelum ada utang sebesar 100, dan setelah ada utang sebesar 300, sebesar 10, dan setelah ada utang sebesar 30. Laba bersih setelah pajak sebelum ada utang sebesar 90. Belum ada. Terus setelah ada utang sebesar 500. Modal sendiri sebelum ada utang sebesar 1.000 dan setelah ada utang sebesar 1.000. Rentabilitas ekonomis sebelum ada utang 10% dan setelah ada utang 20%. Laba usaha modal usaha renta sebelum ada utang sebesar 10% dan setelah ada modal sendiri ada utang itu sebesar 9% dan setelah ada utang sebesar 27%. Next. Faktor yang mempengaruhi anggaran utang. Yang pertama ada ekspansi yang dimaksudkan sebagai perluasan modal, baik perluasan modal kerja saja maupun modal kerja dan modal tetap yang digunakan secara tetap dan terus-menerus di dalam sebuah perusahaan. Yang kedua ada struktur modal yang merupakan komposisi modal yang berupa utang atau modal asing dan modal sendiri yang digunakan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Next. Ilustrasi penyusunan anggaran utang jangka pendek. Sebagai ilustrasi penyusunan anggaran utang jangka pendek berupa utang usaha. Misalkan belian dianggarkan dari PT Bulehai selama 3 bulan sebagai berikut. Bulan Januari 20.000, Februari 30.000, Maret 40.000. Untuk totalnya menjadi 90.000. Syarat pembayaran 5/20 per net 30 artinya pembeli mendapat potongan 5% dari barang yang dibeli bila membayar dalam waktu 20 hari sejak barang diterima dengan jangka waktu kredit paling lambat 30 hari. Berdasarkan kebiasaan membayar, A 50% dari belian setiap bulannya dibayar dalam waktu 20 hari setelah bulan belian. B 30% dibayar dalam waktu sesudah 20 hari dalam bulan yang sama. C 20% dibayar dalam bulan kedua sesudah bulan belian. Next.
Penyelesaiannya, dari data tersebut dapat dihitung utang usaha yang dibayar sebagai berikut. Utang usaha yang dibayar pada bulan Februari 50% dikali 20.000 sama dengan 10.000. 5% dikali 10.000 sama dengan Rp500. Kemudian dikurangi menjadi Rp9.500. Untuk potongannya 30% dikali 20.000 sama dengan 6.000, kemudian dijumlahkan hasilnya 15.000. Pada bulan Maret 20% dikali 20.000 sama dengan 4.000, 50% dikali 30.000 sama dengan 15.000. Untuk potongannya 5% dikali 15.000 sama dengan Rp750, kemudian dikurangi menjadi Rp14.250. 30% dikali 30.000 sama dengan 9.000 yang kemudian sebesar 90.000, yaitu seluruh utang usaha yang dibayar kepada pemasok sebesar 87.000, potongan belian sebesar Rp2.250, potongan belian sebesar Rp2.250 yang terdiri atas bulan Februari sebesar 500, Maret Rp750, dan Maret sebesar 1.000. Next. Adapun anggaran utang usaha pada PT Bulehai selama 3 bulan dapat dihitung sebagai berikut. Januari belian 20.000, Februari 20% kali 20.000 sama dengan 4.000, belian 30.000, kemudian di total hasilnya menjadi 34.000. Pada bulan Maret 20% dikali 30.000 sama dengan 6.000, belian 40.000, kemudian di total menjadi 46.000. Next. Penyusunan anggaran utang jangka panjang. Untuk pembelian mesin dan alat pabrik, rencananya dibelanjai atau dibiayai dengan kredit investasi bank sebesar 11 juta dengan ketentuan A. Bunga 12%, setahun dibayar tiap akhir tahun. B. Angsuran pinjaman beserta bunganya dihitung secara anuitas. C. Angsuran pokok pinjaman dibayar tiap akhir tahun. D. Jangka waktu pinjaman terhitung dari awal tahun selama 5 tahun dengan tenggang waktu atau grace period 1 tahun selama tenggang waktu bunga dibayar. Next. Penyelesaiannya, menyusun rencana angsuran pinjaman atau utang di bank berjangka panjang beserta bunganya dengan perhitungan sebagai berikut. A sama dengan P dikali I dalam kurung 1 plus I pangkat T per 1 plus I pangkat T min 1. Untuk keterangannya sendiri itu A sebagai angsuran, P sebagai pinjaman yaitu sebesar 11 juta, I tingkat bunga sebesar 12% dan T tahun. Next. Penyelesaiannya, jangka waktu 5 tahun dikurangi dengan tenggang waktu 1 tahun menjadi 4 tahun. A sama dengan 11 juta dikalikan 0,12 dikali 1 plus 0,12 pangkat 4 per 1 plus 0,12 pangkat 4 min 1. Sama dengan 11 juta dikali 0,12 dikali 1,57 sekian per 1,57 sekian min 1 sama dengan Rp3.621.579. Setelah membuat perhitungan yang menghasilkan angsuran pinjaman setahun sebesar Rp3.621.579, kemudian dibuat anggaran utang jangka panjang seperti pada tabel 13 strip 2. Next. Pada tabel 13 strip 2 memuat anggaran utang jangka panjang. Pada tahun pertama anggaran sebesar Rp1.320.000, pokok hutang belum ada, bunga utang sebesar Rp1.320.000 dan sisa hutangnya 11 juta.
Pada tahun kedua, anggarannya Rp3.621.579, pokok hutang Rp2.301.579, bunga hutangnya Rp1.320.000, dan sisa hutangnya Rp8.698.421. Pada tahun ketiga, anggarannya sebesar Rp3.621.579, pokok hutangnya Rp2.577.768, bunga utangnya menjadi Rp1.043.811, dan sisa hutangnya Rp6.120.653. Pada tahun keempat, anggaran sebesar Rp3.621.579, pokok hutangnya Rp2.887.101, bunga hutangnya Rp734.478, dan sisa hutangnya menjadi Rp3.233.552. Pada tahun kelima, anggarannya Rp3.621.579, pokok hutangnya Rp3.233.552, bunga hutangnya Rp388.027, dan sisa hutangnya 0. Sisa hutang pada tabel 13.2 merupakan anggaran utang jangka panjang di bank, sedangkan angsuran merupakan jumlah kas keluar tiap akhir tahun. Kas masuk dari pinjaman sebesar 11 juta, diterima awal tahun tetapi dibayarkan kembali untuk membeli mesin dan alat pabrik seluruhnya pada awal tahun. Next. Pada slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudari Helen. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, untuk penyusunan anggaran modal, modal yang dimaksudkan dalam bahasan pokok ini disebut juga dengan modal sendiri. Modal sendiri adalah selisih lebih harta atas utang. Penyusunan anggaran modal di sini berupa anggaran berupa perubahan modal. Anggaran perubahan modal antara badan usaha yang satu perusahaan perseorangan, firma, persekutuan komoditer, perseorangan terbatas, dan koperasi. Next. Perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan atau proprietorship adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh satu orang dan pemilik dapat menarik modalnya kapanpun untuk keperluan pribadi yang disebut dengan PRIV atau penarikan oleh pemilik. Sebagai contoh, pabrik tempe Selamat mempunyai data selama bulan Januari 2017 sebagai berikut. Modal Selamat awal Januari 2017 sebesar 100.000. Pada tanggal 15 Januari 2017 direncanakan Tuan Selamat menyetor uang tunai untuk menambah modal sebesar 50.000. Tanggal 28 Januari 2017 Tuan Selamat akan menarik uang perusahaan sebesar 10.000 untuk keperluan pribadi. Laba bersih dianggarkan bulan Januari 2017 sebesar 15.000. Next. Berdasarkan data tersebut, dapat disusun anggaran perubahan modal seperti pada tabel 13-3. Modal Selamat 1 Januari 2013 sebesar 100.000, setoran periode ini sebesar 50.000, laba bersih periode sebesar 15.000, lalu ditambahkan menjadi 165.000. PRIV untuk periode ini sebesar 10.000. Lalu untuk modal Selamat 31 Januari 2013 dikurangkan menjadi 155.000. Laba menambah modal, sebaliknya rugi mengurangi modal dan PRIV juga mengurangi modal. Next. Firma atau firm adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh lebih dari satu orang yang bertanggung jawab penuh terhadap perusahaan. Semua pemilik perusahaan boleh menarik kekayaan perusahaan untuk keperluan pribadi atau PRIV. Sebagai contoh, firma pabrik bata keluarga mempunyai data selama tahun 2017. Sebagai berikut, modal awal Januari 2017 dari Tuan Kanda sebesar 100.000 dan Tuan Kinda 90.000.
bulan Maret, keduanya berencana untuk menambah modalnya masing-masing sebesar 30.000 dan 20.000. Pada bulan Juni, Tuan Kanda bermaksud menarik uang perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 20.000. Begitu juga dengan Tuan Dinda sebesar 10.000. Laba bersih dianggarkan tahun ini sebesar 40.000 dan dibagi sebanding dengan modal yang dimiliki masing-masing. Berdasarkan data di atas, dapat disusun anggaran perubahan modal dari firma pabrik, bata, keluarga seperti pada tabel strip 4. Next. Untuk modal Kanda awal Januari 2017 sebesar 100.000, setoran periode ini sebesar 30.000 lalu dijumlahkan menjadi 130.000. Prive Kanda sebesar 20.000 dikurang menjadi 110.000. Bagian laba Kanda 110.000 dikali 40.000 dibagi dengan 210.000 menjadi 20.952 rupiah. Modal Kanda akhir Desember 2017 sebesar 130.952 rupiah. Modal Dinda awal Januari 2017 sebesar 90.000, setoran periode ini sebesar 20.000, lalu dijumlahkan menjadi 110.000. Prive-nya Dinda sebesar 10.000, lalu dikurangkan menjadi 100.000. Bagian laba Dinda 100.000 dikali 40.000 dibagi dengan 210.000 sama dengan 19.048 rupiah. Modal Dinda akhir Desember 2017 sebesar 119.048 rupiah. Lalu untuk total keseluruhannya modal firma pabrik bata keluarga 31 Desember 2017 sebesar 250 rupiah. Dengan catatan angka pembagi laba sebesar 210 itu dapat dari modal Kanda sebesar 100.000. Komanditer. Persekutuan komanditer atau perseroan komanditer adalah persekutuan 2 orang atau lebih untuk mendirikan perusahaan. 1 orang atau lebih sekutu bekerja dengan tanggung jawab tak terbatas sebesar modal penyertaannya dalam perusahaan dan 1 orang atau lebih. Sebagai sekutu komanditer dengan tanggung jawab terbatas pada modal disetor. Sekutu komanditer atau sekutu pasif atau sekutu diam atau suku terbatas tidak boleh menarik prive tetapi berhak melakukan pemeriksaan perusahaan. Sekutu bekerja atau sekutu aktif atau sekutu pengurus atau suku pemimpin atau sekutu umum boleh menarik prive. Next. Sebagai contoh, CW Bubuhan mempunyai data sebagai berikut. Tuan Ganal sebagai sekutu aktif mempunyai modal awal Januari 2017 sebesar 100.000. Tuan Kacil sebagai sekutu aktif pasif mempunyai modal awal 2017 sebesar 80.000. Tuan Ganal dan Tuan Kacil berencana menambah modal masing-masing 20.000 dan 10.000 pada bulan Februari 2017. Tuan Ganal akan menarik prive bulan November 2017 sebesar 15.000. Laba bersih dianggarkan tahun 2017 sebesar 30.000 dan laba dibagi secara proporsional dengan modal masing-masing. Berdasarkan data di atas dapat disusun anggaran perubahan modal seperti tabel berikut. Next. Untuk modal sekutu aktif, modal Ganal awal Januari 2017 sebesar 100.000. Setoran modal sebesar 20.000 lalu dijumlahkan menjadi 120.000. Prive yang diambil Ganal sebesar 15.000 lalu dikurangkan menjadi 105.000. Bagian laba Ganal 105.000 dikali 30.000 dibagi 195.000 menjadi 16.154 rupiah. Modal Ganal akhir sebesar 120.154 rupiah. Untuk modal sekutu pasif, modal kecil awal 2017 sebesar 80.000.
Setoran periode ini sebesar 10.000 lalu dijumlahkan menjadi 90.000. Bagian laba kecil maaf ada kesalahan. Baik, saya lanjutkan. Untuk modal sekutu pasif, modal kecil awal 2017 sebesar 80.000. Setoran periode ini sebesar 10.000, lalu dijumlahkan menjadi 90.000. Bagian laba kecil 90.000 dikali 30.000 dibagi 150.000 sama modal kecil akhir yaitu sebesar 103.846 rupiah. Untuk total semua perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau PT atau korporasi atau corporation adalah badan usaha yang modalnya terdiri atas saham. Karena tanggung jawab terbatas, maka tidak ada preferred pada PT, sehingga tidak perlu dibuat. Laba ditahan atau retained earnings adalah laba yang belum ada tujuannya. Laba ditahan merupakan salah satu unsur dari modal sendiri yang terdapat dalam badan usaha berbentuk PT. Next. Anggaran laba ditahan contohnya seperti pada tabel 13.6. PT Amanah anggaran laba ditahan tahun berakhir 31 Januari 2017. Ada laba ditahan awal Januari 2017 sebesar Rp200.000, kemudian ditambahkan laba bersih tahun 2017 sebesar Rp10.000, menghasilkan Rp210.000. Kemudian dikurangi dengan dividen yang dibagikan sebesar Rp5.000, menghasilkan laba ditahan akhir Desember 2017 sebesar Rp205.000. Next. Dividen adalah laba yang dibagikan kepada pemegang saham. Sebagai contoh, pada tahun 2016, perusahaan kecap sehat yang berbentuk PT mempunyai data laba ditahan awal Januari 2016 sebesar Rp1.081.283 dan anggaran laba bersih selama 4 triwulan, yaitu triwulan yang pertama sebesar Rp739.601, triwulan kedua sebesar Rp1.255.311, triwulan ketiga sebesar Rp593.939.000, dan triwulan keempat sebesar Rp249.021. Berdasarkan data tersebut, dapat disusun anggaran laba ditahan seperti pada tabel 13.7. Di sini terdapat anggaran laba ditahan perseroan terbatas, yaitu di perusahaan kecap sehat pada tahun 2016. Pada triwulan pertama ada laba ditahan awal sebesar Rp1.081.283, laba bersih sebesar Rp739.601, kemudian ditambahkan menghasilkan laba ditahan akhir Rp1.820.884. Kemudian di triwulan kedua ada laba ditahan awal sebesar Rp1.820.884,
didapatkan dari laba ditahan akhir di triwulan pertama. Kemudian ditambahkan dengan laba bersih sebesar 1.255.311 menghasilkan laba ditahan akhir sebesar 3.076.195. Kemudian di triwulan ketiga ada laba ditahan awal sebesar 3.076.195 didapat dari laba ditahan akhir di triwulan kedua. Kemudian ditambahkan dengan laba bersih 593.939 menghasilkan laba ditahan akhir sebesar 3.670.134. Kemudian di triwulan keempat laba ditahan awal ada 3.670.134, kemudian ditambahkan dengan laba bersih sebesar 249.021, menghasilkan laba ditahan akhir sebesar 3.999.155. Next. Pengertian koperasi. Koperasi merupakan badan usaha berbentuk hukum yang didaftarkan pada Departemen Kehakiman dan diumumkan dalam lembaga negara. Struktur modal sendiri koperasi terdiri atas simpanan pokok, simpanan wajib, modal cadangan, modal sumbangan, laba ditahan. Sebagai contoh, anggaran perubahan modal koperasi dapat disusun seperti tabel 13.8. Next. Berikut ada anggaran perubahan modal dari koperasi pegawai. Ada simpanan pokok sebesar Rp500.000, kemudian ada simpanan wajib awal Januari 2017 sebesar Rp200.000, kemudian ditambahkan dengan setoran periode ini sebesar Rp20.000, sehingga simpanan wajib akhir Desember 2017 sebesar Rp220.000. Kemudian modal cadangan sebesar Rp30.000, modal sumbangan Rp50.000, lalu sisa hasil usaha awal Januari 2017 sebesar Rp40.000, lalu ditambahkan dengan laba bersih periode ini sebesar Rp10.000, menghasilkan Rp50.000. Kemudian dikurangi dengan sisa hasil usaha dibagikan sebesar Rp15.000. Hasilnya sisa hasil usaha akhir Desember 2017 sebesar Rp35.000. Lalu modal sendiri koperasi pegawai 31 Desember 2017 sebesar Rp835.000. Sekian presentasi hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam bertutur kata. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah selesai, Mbak. Yang presentasi sudah? Sudah, Pak. Oke, Mbak, tolong di-share screen lagi ya, Mbak ya. Yang terkait dengan anggaran utang langsung aja. Untuk yang depan-depan, yang teori silahkan nanti dijadikan bahan diskusi, enggak apa-apa. Sekarang yang ini dulu, yang pokoknya dulu aja, yang akan saya tambahkan. Coba, mana Mbak? Tadi bawah. Yang anggaran utang yang kalau di buku halaman 350 ya Mbak ya. Coba atasnya itu Mbak, yang soalnya juga ya, karena penting juga soalnya. Sebentar, bunga 12%.
Yang itu Mbak, yang ada Januari, Februari, Maret itu loh. Soal yang paling awal, halaman 349 kalau di buku. Atasnya itu coba. Terus atasnya, oh atasnya terus Mbak. Terus. Nah stop, nah ini. Tolong di slideshow ya Mbak ya. Oke, baik. Untuk yang teman-teman yang lain ya, silahkan diperhatikan. Jadi ini adalah anggaran utang jangka pendek. Nah, penyusunan anggaran utang jangka pendek. Tadi saya di awal sudah bilang bahwa ini sebenarnya mirip ya dengan anggaran piutang. Memang mirip, memang, tetapi ada perbedaan tentunya. Tidak mungkin anggaran piutang dan utang itu sama. Oke, baik. Sekarang silahkan diperhatikan. Bagi yang punya buku silahkan dilihat halaman 349 ya. Kalau yang tidak punya silahkan dilihat di PPT yang di-share screen oleh tim yang presentasi. Di sini ada apa ini? PT Bulehai selama 3 bulan. Beliannya ya, beliannya PT Bulehai Januari 20.000, Februari 30.000, Maret 40.000, totalnya adalah 90.000. Nah, oke, ini tolong diperhatikan. Oh, ternyata pembeliannya dia ada 3 bulan, 20, 30, dan 40.000. Kemudian yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah ini. Syarat pembayaran atau termin yang ini. Nah, 5/20/30. Nah, kalian sudah mendapat mata kuliah PA1, PA2, KM1 ya sekarang pasti sudah bisa membacanya. Bagaimana membacanya? Oke. Akan mendapatkan potongan 5% jika membayar dalam jangka waktu 20 hari sejak pembelian ya, sejak pembelian, dan kurun waktu atau tempo pembayaran harus diselesaikan itu adalah berapa? 30 hari. Nah, jadi cara membacanya seperti itu. Dapat potongan 5% jika membayar dalam tempo 20 hari. Nah, kemudian jangka waktu pembayaran secara keseluruhan adalah 30 hari. Nah, itu ya. Nah, di sampingnya sudah ada. Nah, baik. Terus kemudian di sini berdasarkan kebiasaan membayar. Nah, ini juga perlu diperhatikan lagi nih. Nah, ini. 50% dari belian setiap bulannya dibayar dalam waktu 20 hari. 50% dibayar 20 hari ya. Nah, kemudian 30% dibayar dalam waktu sesudah 20 hari dalam bulan yang sama. Nah, ingat ya. Setelah 20 hari setelah bulan belian, kemudian 30% dibayar dalam waktu 20 hari dalam bulan yang sama. Nah, berarti dalam bulan yang sama itu ya, kalau Januari ya Januari, kalau Februari ya Februari, kalau Maret ya Maret. Nah, makanya ini kata-kata kebiasaan membayar ini harus benar-benar diperhatikan. Nanti ketika UTS, UAS, nanti akan, misal ya saya keluarkan, nanti kata-katanya akan saya ganti. Nah, makanya kalian harus betul-betul memperhatikan. Kemudian yang C, 20% dibayar dalam bulan kedua sesudah bulan belian. Berarti yang 20% ini misal Januari ya, berarti 20%-nya Januari dibayar di Februari. Karena apa? Dibayar dalam bulan kedua sesudah bulan belian. Nah, kalau yang 20% Februari berarti dibayarnya di Maret. Kalau Maret berarti dibayarnya di April. Dan begitu seterusnya. Gitu ya, jadi tolong diperhatikan kebiasaan membayarnya. Nah, terus kemudian ini juga saya sampaikan. Nah, terus perbedaannya dengan piutang kemarin apa, Pak? Nah, coba kalian ingat, kemarin yang piutang itu apakah ada kebiasaan membayar? Tidak ada kan ya? Tidak ada. Karena kan kemarin anggaran piutang langsung dibuat anggaran piutangnya. Bulan Januari piutangnya berapa? Nah, ini berapa, dan seterusnya. Nah, jadi kemarin itu apa istilahnya membayarnya, kebiasaan membayarnya itu tidak disampaikan di dalam bab yang anggaran piutang kemarin, tidak ada. Kan kemarin yang saya bilang sisanya kan ya, nah, sisanya piutangnya sekian bulan ini, nah, sisa piutang bulan ini sekian, dan seterusnya. Nah gitu ya, jadi untuk anggaran piutang kemarin yang
langsung pembuatan anggaran piutang. Tidak ada kebiasaan membayar dari pelanggannya, itu tidak disampaikan. Nah, sekarang di anggaran utang itu lihat halaman 350 ya. Nah, itu ada. Jadi dihitung. Kalau di anggaran utang ya, di bab anggaran utang. Oke, sekarang langsung saja ke halaman 350 ya kalau di buku. Kalau di ini silakan next slide aja, Mbak. Nah, ini. Dari data tersebut dapat dihitung utang usaha yang dibayar sebagai berikut. Nah, inilah utang usaha yang dibayar. Berarti kan ini pembayaran ya. Ini bukan anggaran utangnya loh ya. Ini adalah utang usaha yang dibayar. Oke, langsung saja ya, Februari, bulan pertama ya. Nah, tadi beliannya itu kan bulan Januari, Pak. Kenapa kok dimulai bulan Februari? Nah, pasti ada pertanyaan seperti itu dari dulu. Ketika pembelajaran offline pun ada mahasiswa yang tanya demikian. Ingat ya, ini bukan anggaran utang. Yang halaman 350 ya, atau yang di slide ini. Ini adalah pembayaran utang. Beda loh ya, anggaran utang sama pembayaran utang beda. Nah, tolong dibedakan itu. Kalau kemarin di anggaran piutang tidak ada pembayaran piutangnya, itu tidak kita atau tidak saya sampaikan, dan di buku juga tidak ada kan ya. Nah, ini memang saya sengaja untuk membedakan dengan yang anggaran utang gitu. Sebenarnya kalau kemarin anggaran piutang itu kita cari pembayaran piutangnya bisa, tetapi kan harus ada kebiasaan membayarnya ini. Lah kemarin kan di contoh soalnya kan tidak ada kemarin di bukunya Navarin ini. Nah, saya pun juga sebenarnya tahu dan tidak saya sampaikan. Nah, makanya sekarang di anggaran utang saya sampaikan biar ada perbedaan. Kalau kemarin anggaran piutang ya langsung saja anggaran piutang. Tidak ada anggaran pembayaran piutang, tidak ada. Maaf, kok anggaran pembayaran piutangnya tidak ada, langsung anggaran piutang. Kalau yang sekarang di anggaran utang, pembayaran utangnya ada, anggaran utangnya juga ada. Anggaran utangnya tuh yang sedikit itu, halaman 351. Itu yang anggaran utang. Nanti ya, yang anggaran utangnya nanti akan saya juga sampaikan. Oke, sekarang yang ini, pembayaran utangnya. Jadi tadi itu kan beliannya Januari, Februari, Maret. Nah, oke, sudah ya. Nah, oke. Nah, kemudian di sini yang Februari. Nah, kenapa Pak kok langsung Februari? Ingat, ini pembayaran utang. Dan kemudian syarat pembayarannya tadi, kebiasaan pembayarannya, nah, 50% dari belian setiap bulannya dibayar dalam waktu 20 hari setelah bulan belian. Nah, yang punya buku ya halaman 350. Berarti setelah bulan belian, nah, berarti apa? 50%-nya ini ya bulan Februari berarti bayarnya. Gitu ya, jadi Februari 50% kali berapa? Januari tadi 20.000. Nah, ini 20.000. Nah, ini. Nah, ini 20.000 ini ya, ini belian bulan Januari. Dan gini ya. Nah, 20.000 ini belian bulan Januari. 50% berarti 10.000. Nah, kemudian kok ada potongan, Pak? Lah ingat tadi syarat pembayarannya apa? Dapat potongan 5% ketika membayar dalam waktu 20 hari. Nah, berarti dia ada potongan pembelian berarti. Nah, 5% kali 10.000. Nah, dari 50%-nya ini ya, bukan dari 20.000-nya loh ya. Nah, karena tadi kebiasaan pembayaran itu adalah 50% dari belian setiap bulannya dibayar dalam waktu 20 hari setelah bulan belian. Nah, jadi 20 hari setelah bulan belian berarti dia dapat potongan. Nah, gitu ya. Jadi ada 5% kali 10.000.
hasilnya adalah 500 potongannya. Jadi kalau potongan ya berarti dikurangi 10.000 kurangi 500 adalah 9.500. Kemudian, loh kok ada 30% lagi itu apa, Pak? Kali 20.000. Ingat, syarat, kebiasaan membayar yang B. 30% dibayar dalam waktu sesudah 20 hari dalam bulan yang sama. Nah, berarti dalam bulan yang sama ya, ketika tadi bayarnya 50% setelah bulan belian, berarti ya di bulan Februari tetap. Itu. Ya, jadi 30% kali berapa? Ya 20.000, bukan 10.000 loh ya. Nah, oke, jadi 30% kali 20.000. Hasilnya adalah 6.000. Sehingga di bulan Februari bayarnya itu adalah berapa? 9.500 ditambah 6.000. Hasilnya adalah 15.500. Tuh, ini. Loh, ini kok 15.000 ya? Tipe toh ini? Mbak siapa yang ini? Apakah ada tipe atau memang? Ya, Pak, ada tipe. Nah, nanti tolong dibetulkan ya, Mbak ya. Yang betul adalah di buku ini 15.500. Tuh, ya, bukan 15.000. Ya, Pak. Oke, sekarang yang Maret. Yang Maret. Nah, yang Maret ada 20% kali 20.000 loh. 20.000 kan tadi bulan Januari, Pak. Belian bulan Januari. Iya. Jadi yang 20% ini ingat yang syarat yang C. Kebiasaan membayar yang C. 20% dibayar dalam bulan kedua sesudah bulan belian. Ya, jadi ketika bulan kedua sesudah bulan belian ya berarti kalau beliannya Januari, berarti Februari, Maret. Nah, 20% ini ditaruh di Maret. Kalau 20.000-nya ya tetap. Nah, ini kan belian bulan Januari. Hanya kebiasaan membayarnya yang 20% ini dibayar bulan kedua sesudah bulan belian. Jadi ditaruh di Maret ini. 40.000. Nah, kemudian yang bawah-bawahnya itu sama dengan yang bulan Februari. Sama. 50% kali beliannya bulan Februari ya 30.000. Ini. Kemudian 5% dapat potongan lagi sama 30% yang sama seperti yang atas tadi, yang Februari. Dan begitu seterusnya sampai, nah ini, sampai bulan Mei. Coba next, Mbak. Halo, Mbak? Duh, keluar. Bentar, Pak, ini masih. Oke. Oke, next, Mbak. Halo? Masih error, Mbak? Nah ini ya, di slide ya Mbak, biar besar. Jadi nanti saya nyoret-nyoretnya mudah. Nah, next Mbak, yang ada Mei-nya tadi. Nah ini. Loh Pak, kenapa kok sampai Mei? Lah, seperti yang saya bilang tadi, ini kan bukan anggaran utang ya. Ini anggaran, maaf, ini pembayaran utang, bukan anggaran utang. Kalau pembayaran utang ya berarti harus sampai habis, sampai utangnya lunas. Tuh. Nah, kalau sampai utangnya lunas ya berarti di bulan Mei berarti. Nah, gitu ya. Jadi tolong diingat-ingat kalau pembayaran utang ya berarti sampai lunas. Sampai saya tulis di sini. Lunas. Ini. Kalau pembayaran utang saya mintanya berapa bulan? Gitu ya. Jadi tolong diingat-ingat kalau pembayaran utang ya tidak perlu saya bilang sampai bulan ini, itu berarti kalian sudah harus mengerjakan sampai utang itu lunas. Lah kok Mei, Pak? Nah, tadi kan apa? Bulan beliannya kan ada 3, Januari, Februari, Maret. Nah, ketika ada syarat yang C tadi, 20% dibayar 2 bulan sesudah bulan belian, berarti ketika lunasnya berarti apa? Maret ditambah 2 bulan, Maret, April, Mei. Nah, berarti Mei lunasnya.
Jadi belum bayarnya. Nah, nanti akan saya modifikasi. Kalau nanti saya tambah poin D, 15% dibayar dalam bulan ketiga sesudah bulan belian. Berarti ketika soalnya adalah bulan Januari, Februari, Maret, berarti ya tambah 3 bulan. Berarti apa? Maret, April, Mei, Juni. Nah, sampai Juni nanti di sini. Nah, sampai Juni. Ketika soalnya saya modifikasi loh ya. Jadi pembayaran hutang itu tidak perlu ada, saya tidak perlu menyantumkan bulannya. Kalian sendiri yang harus bisa istilahnya apa ya, membuat sampai lunas dengan cara bagaimana? Ya tadi melihat kebiasaan membayarnya. Kalau yang terakhir adalah 3 bulan sesudah bulan belian, ya berarti bulan beliannya Januari, Februari, Maret, berarti Maret ditambah 3 bulan. Kalau nanti 4, ada poin lagi bawahnya ya, dibayar bla 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 persen, dibayar bulan keempat sesudah bulan belian. Berarti ya ditambah 4, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Berarti nanti membuatnya sampai Juli. Jadi kalian harus bisa memahami sendiri sesuai dengan konteks soal kebiasaan membayarnya. Nah, itu. Baru nanti ketika saya bilang anggaran utang, buat anggaran utang sampai bulan, misal bulan April gitu ya. Ini kan cuma 3, Januari, Februari, Maret. Nah, kalau nanti saya minta sampai bulan April, ya berarti nanti kalian buat seperti anggaran utang yang kemarin. Jadi nanti ada belian April gitu. Nanti ada itunya. Nah, oke, gitu ya. Jadi ini cukup lebih rumit ya daripada anggaran piutang yang kemarin karena ini ada pembayaran utangnya. Nah, oke, jadi seperti itu. Oke, sekarang lanjut ke anggaran utangnya. Siapa namanya Mbak? Siapa ini? Mbak Andini. Bentar, saya hapus dulu coretannya. Oke. Nah, ini baru anggaran utang. Nah, ini. Saya lingkari ini. Konsepnya sama dengan anggaran piutang kemarin. Apa kemarin? Kata kuncinya adalah apa? Sisa. Kalau yang pembayaran utang tadi apa? Kata kuncinya lunas, sampai lunas ya. Kalau pembayaran. Tapi kalau anggaran utang, sisanya yang ditulis di sini itu adalah sisa. Sisa. Gitu ya. Nah, jadi tolong untuk diingat-ingat. Nanti ketika UAS dan saya keluarkan, kalian tidak bingung lagi mengerjakan. Oke, sekarang saya bahas yang pertama, Januari. Januarinya beliannya 20.000. Nah ini. Duh, Pak, kok belian saya lingkari ya, 20.000. 20.000 ini kan yang beliannya bulan Januari, Pak. Kok utuh? Ingat, kemarin ketika anggaran piutang kemarin itu kan ada yang 50% kredit, 50% tunai. Kan ada itunya kemarin. Nah, kalau ini utang, anggaran utang berarti kita anggap apa? 100% itu adalah ya namanya utang itu kan berarti 100% kredit semua berarti. 100% ya. Itu kredit semua. Ya, namanya saja anggaran utang kan ya. Kalau ada yang dibayar tunainya ya berarti itu namanya bukan utang itu namanya. Nah, ingat ya. Nah, kalau anggaran utang berarti apa? 100% itu kredit, 100% utang semua. Sehingga ketika anggaran utang bulan Januari ya berarti full 20.000, 100%. Paham ya? Oke, paham. Kemudian yang Februari. Nah, ini Februari ya sekarang. 20% kali 20.000. Kok 20% kali 20.000, Pak? Nah. Ya ini saya jadikan kuis saja deh. Nah, ayo. Karena kemarin saya tadi sudah menjelaskan panjang lebar, kemarin anggaran piutang juga saya lihat sudah cukup betul di tugas-tugasnya kemarin. Silahkan. Ini kok bisa 20% dari mana? Silahkan langsung saya Pak. Menjawab. Gitu. Okta Pak, mencoba menjawab. Yang keras Mbak. Mbak siapa? Okta Pak.
Okta. Oke, Mbak Okta. Silakan. Absen berapa, Mbak? Absen 21. Absen 21. Silakan. Yang lainnya tolong disimak ya. Yang keras, Mbak Okta. Iya, itu 20% soalnya itu sisanya, Pak. Kan yang 50% sama 30% itu sudah dibayarkan. Berarti kan Nah, sisanya tinggal 20%. nah, betul ya. Jadi tolong sekretarisnya Mbak Zalfa ya kalau nggak salah. Nah, betul Iya, Mbak Pak. Okta. Betul ya. Jadi 20 ini, maaf mana ya. Nah, ini. 20 ini itu adalah sisa ini yang saya kasih coretan tadi. Sisa yang mana, Pak? Nah, tadi lihat yang anggarannya bulan Februari 20% sudah dibayar. Berarti kan berapa totalnya? 80%. Nah, sisanya tinggal berapa? Ya 20. Nah, kali 20.000. Ya karena memang ini kan yang ini. Yang apa namanya? Yang bulan Januari. Itu ya, paham ya? Nah, oke. Terus kemudian bawahnya belian, ya belian 100% kredit, 100% kali 30.000, ya 30.000. Nah, totalnya adalah 34. Nah, yang Maret juga sama. Yang Maret juga sama. Nah, yang Maret 20% berarti tinggal lihat tadi. Sebenarnya kalau kalian sudah betul membuat pembayaran utangnya, buat anggaran utangnya ya tinggal lihat pembayarannya aja. Kalau bulan Maret tadi bayarnya berapa? Harusnya ini ada 0%-nya harusnya. Ya betul ya. Silahkan cepet-cepetan 0% kali bulan Maretnya ini. 0% kali. Ayo siapa? Kuis lagi. 0% kali. 20.000. Ayo. Nah, siapa tadi? Okta, Mbak Pak. Okta lagi. Nah, ayo yang lainnya ya. Jadi jangan Mbak Okta aja. Nanti centangnya yang paling banyak Mbak Okta. Betul. 0% kali 20. Tuh, nggak cukup tempatnya. Ya sekali 20.000 yang ini ya. Nah, kok bisa, Pak? Nah, ya kan lihat pembayaran utangnya coba. Yang bulan Maret kan sudah dibayar 20.000 tadi kali 20. Yang di halaman berapa ini? Halaman 350 ya. Berarti kalau sudah dibayar ya 0%. Utangnya di bulan Januari yang 20.000 tadi di bulan Maret itu sudah lunas semua. Gitu. Jadi 0% kali 20.000. Ya hasilnya memang 0 rupiah, tetapi kalau saya harus ditulis, harus itu. Kalau di buku ini mungkin ya karena tidak ada nilainya tidak ditulis ya, tapi kalau saya harus ditulis. 0% kali 20.000. Kemudian 20% kali 30, ya tadi ya sama ya seperti bulan Februari tadi, sisanya. Nah, kemudian belian. Sekarang lagi, jangan Mbak Okta lagi ya. Mbak Okta tadi sudah dapat 2 centang. Sekarang saya minta yang bulan April. Ayo silakan siapa? Anggaran utang bulan April, langsung. Ayo. Bulan April, silakan. Siapa? Langsung saya Pak, sama ini absen sekian gitu. Ayo cepet-cepetan. Anissa, Pak. Yang keras Mbak, saya nggak dengar ini. Saya, Pak. Siapa? Anissa. Oke, Mbak Anissa, silakan Mbak Anissa. Bulan April. Bulan April 20% kali 40.000. Stop, ada 0%-nya dulu. 0% kali? 0% kali 30.000. Oke, terus? 20% dikali 40.000. 20% kali? Bawahnya belian bulan April. Nah, betul. Ada 4 ya. Nah, maaf kok 4, 3 ya tadi. Nah, itu. Oke, Mbak Anissa 2 centang juga hari ini. Kemudian tadi apa? Maret, April. April.
Sekarang yang Mei, coba Mei. Ayo, siapa yang mau? Ayo, silakan, cepet-cepetan. Mei, 0% kali. Ayo, siapa? 0% dikali 40.000, Pak. Siapa ini namanya? Mbak Dila, Pak. Absen Mbak 7. Dila. Oke, silakan Mbak Dila. Yang keras ya dan pelan-pelan biar teman-temannya bisa mengikuti. Ya, Pak. Bulan Mei. Bulan Mei, 0%. 0% dikali 40.000. 0% kali 40.000. Sebentar. Oh iya, betul. 0% kali 40. Ya, terus. Selanjutnya 20% dikali 40.000, Pak. 20% kali 40.000 lagi. Ayo. Tadi Mbak Anissa sudah betul ya tadi ya. Ayo, yang bulan Mei. Saya, Pak. Siapa namanya Mbak? Andini. Oke, silakan Mbak Andini. 0% dikali 40. 0% dikali 40.000, 20% di bulan April. Pelan-pelan Mbak, pelan-pelan. 0% kali 40.000. Terus yang kedua? 20% dikali bulan April. Betul, 20% kali bulan April. Kan saya tidak menyertakan angkanya, ya tulis saja bulan April. Enggak apa-apa, enggak usah dijumlah nanti. Kemudian yang ketiga? Bulan Mei. Bulan Mei, betul sekali. Oke, ya. Jadi seperti itu. Nah, nanti ketika ini masih contoh soal yang sederhana loh ya. Jadi dia kebiasaan membayarnya hanya ada 3. Nanti kalau saya yang buat ya saya rubah. Entah saya tambahi 5, entah saya tambahi 4. Nah itu. Yang penting ketika kalian sudah tadi Mbak yang terakhir dapat 2 centang juga ya Mbak siapa tadi? Saya Mbak Dila ya tadi ya. Nah itu jangan lupa Andini, Pak. Oh Mbak Andini, nah itu dapat 2 centang sama seperti yang sebelumnya tadi. Nah jadi ketika kalian sudah paham konsepnya, soalnya saya utak-atik, saya modifikasi seperti apapun, kalian pasti bisa. Tuh. Jadi dan tidak bingung gitu. Walaupun saya otak-atik menjadi 4 kebiasaan membayar, 5 kebiasaan membayar. Nah, terus kemudian nanti anggaran utangnya saya tambahi sampai 5 bulan, nah, itu kalian tidak akan bingung, tidak boleh bingung itu. Karena kalian sudah paham konsepnya. Tapi kalau konsepnya kalian masih oke, itu ya siapa namanya? Mbak-mbak dan mas-mas yang ada di kelas apa ini? Kelas C ya ini ya. Itu. Nah, untuk yang anggaran modal itu cukup simpel ya, cukup simpel. Coba di next Mbak. Yang anggaran modal ini ada 4 macam ini ya, perusahaan, ada perseorangan, kemudian ada CV ya, persekutuan komanditer atau CV, komanditer Venonsep ya, CV, kemudian ada PT dan juga apa ini? Koperasi. Ada 4, 1, 2 itu ya. Maksud saya tidak perlu saya bahas. Silahkan ya kalau bingung ditanyakan aja ke tim yang presentasi. Jadi kalau saya sudah bilang cukup mudah ya berarti saya yakin tim yang presentasi bisa untuk menjelaskan. Nah ini coba Mbak yang firma dulu Mbak. Yang firma itu atasnya itu 25, slide 25 kayaknya. Ini. Terus firma contohnya yang mana? Firma ini yang halaman 353 itu loh, tabel 13.3. Nah ini, slide show kan Mbak. Nah ini, kalau kok ini anggaran utang, next. Nah itu, Nah, jadi misal ada yang bingung terkait dengan ini, ya silahkan ditanyakan. Itu mudah kok itu. Terus next lagi Mbak, 13.4, tabel 13.4.
Nah, misal ada yang nanya ini, silahkan ditanyakan aja. Nggak apa-apa. Nah, ini dapat dari mana, ini dapat dari mana, monggo. Karena tim yang presentasi ini harus, ketika saya sudah bilang cukup mudah, berarti ketika ada pertanyaan terkait dengan ini, itu harus bisa menjawab. Karena itu adalah poin untuk kalian siap atau tidaknya presentasi. Nah, berarti kan siap tidaknya itu saya lihat dari bisa atau tidak menjawab pertanyaan dari teman-temannya. Silahkan diskusinya dilanjut di Telegram aja ya. Sama seperti biasa, dua apa lainnya tolong yang angka-angka. Ataupun bahkan ketika yang tadi saya jelaskan itu kalian masih bingung anggaran utang dan pembayaran utangnya, silahkan tanya lagi, enggak apa-apa. Jadi audiens itu bebas bertanya. Ketika masih bingung penjelasan dari saya, silahkan tanyakan saja ke tim yang presentasi. Karena tim yang presentasi harus bisa jawab, apalagi sudah saya jelaskan tadi. Gitu. Oke, silahkan ditutup aja ya, Mbak. Siapa tadi yang silahkan yang presentasi tadi ditutup dan dilanjut tanya jawab di grup Telegram. Sekian presentasi hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam bertutur kata. Kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.